Umurku belum 35 tahun. Bagaimana bisa dipecat begitu saja? Aku bilang dipecat ya dipecat. Tempat ini tidak cocok untukku. Pasti ada tempat lain yang cocok. Aku tidak percaya. Jauh darimu. Aku masih harus pergi. Apakah harus mengais sampah? Bagaimana bisa benar-benar menjadi pengais sampah, tapi tidak apa-apa? Kedepannya, tidak ada lagi yang bisa menyuruhku bekerja. Hei Zhangge, Li Fan ya. Jalan Huaxia No 38. Ada beberapa AC bekas. Aku tidak bisa ke sana sekarang. Kamu yang ambil ya. Kasih aku 10% keuntungannya. oke Zhangge. Ini bukan adik kandungku, Li Chao dan istriku Nian Nian. Ini sih, kenapa memeluk istriku pergi? Hahaha. Aduh Jesenge. Jangan terburu-buru dong. Bisa tidak buru-buru? Benar. Jiesenge. Aku sudah mempertemukan kamu kakak iparku. Yang kamu janjikan padaku itu. Keluar. Istri. Adik kalian sedang apa? Lepaskan istriku. Keluar. Kamu si imut. Berani sekali sama Jesenge kita. Hahaha. Life and aku kasih muka perma. Aku memanggilmu kakak. Aku tidak kasih muka. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma tukang rongsokan. Kakak iparku Jisen suka sama kakak iparku. Itu keberuntungan kakak iparku. Jangan selalu merusak rencanaku. Orang jahat, aku susah payah membiayai sekolahmu. Ternyata malah menghasilkan kamu. Baiklah. Kamu namanya Li Fan ya. Katanya kamu dipecat. Sekarang cuma tukang rongsokan. Beginilah. Tempat kerjaku. Masih butuh satu. Posisi manajer bisnis. Aku kasih kamu kerjaan. Istri kamu memang aku suka. Kasih ke aku. Kita berdua bisa. Saling menguntungkan. Hahaha. Ya ampun, Kamu nggak tahu diri ya. Apa yang kamu lakukan? Jesen bukan. Suamiku, jangan kotorin tanganmu. Li Fan cepat pergi. Lihat kamu saja aku mual. Dulu menikah denganmu. Aku yang buta. Dengar nggak? Orang lain cecek sama kamu. Cepat pergi. Istri kamu. Wanginya enak banget. Hahaha. Li Fan. Dengar panggilanku nggak? Li Fan. Li Fan. Dengar panggilanku nggak? Li Fan. Siapa? Siapa yang memanggilku? Dulu aku pikir, suami kamu cuma. Ternyata dia. Kepalanya juga bermasalah. Ngomong sendiri ke udara. Li Fan jangan seperti ini. Jangan berpura-pura gila. Untuk menarik simpatiku. Aku sangat suka Kak Jesen. Lepaskan saja. Biarkan kita saling menghormati. Bukan. Nian-Nian, kamu bukan orang seperti itu. Kamu jelas sangat baik hati. Li Fan sudah bertahun-tahun. Kenapa aku tidak menyadari? Kamu masih punya otak. Kak Jisen suka kakak iparku. Kakak iparku juga suka Kak Jisen. Kamu masih saja tidak berhenti. Kamu benar-benar. Bukan. Bukan. Kamu bilang, orang yang paling kamu cintai adalah aku. Kamu bilang kamu paling mencintaiku. Kamu bilang begitu. Karena saat itu, kamu belum jadi pemulung. Kamu pemulung. Harus punya kesadaran sebagai pemulung. Kamu sudah jadi pemulung. Masih mau punya istri. Li Fan, aku mohon. Jangan ganggu aku lagi. Bahkan aku bisa, bersama Kak Jisen. Sensia Pulen, aku akan makan sekali denganmu. Masih tidak cukup. Tidak mungkin. Aku mengenalmu. Kamu bukan orang seperti itu. Kamu mengenalku. Seberapa jauh kamu mengenalku? Hidup bersamaku beberapa hari. Berani bilang, mengenaliku?
Sekumpulan AC bekas. Bagus sekali. Malam ini, bisa kasih istri 2 lauk enak. Bukan Nian-Nian. Yang biasanya nggak boleh aku sentuh itu. HP jadul ya. Ini yang dari dulu. Nggak pernah boleh aku sentuh. HP itu, kecebur di pojok tembok. Aku sengaja ambilin buat kamu. Aku nurut kata kamu. Ada telepon aja nggak pernah aku angkat. Kapten, Aku nih. Aku yang main biliar. Kapten Cheerleader. Zay Aksionayan. Kenapa kamu nggak pernah angkat telepon? Jason SI Packers Luka. Ini jaring kejahatan. Titik terlemahnya. Harus sukses. Menyusup ke dekatnya. Ingat, nggak peduli apapun yang terjadi. Nian-Nian. Liven, aku malah harus berterima kasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu, aku bakal kena tipu. Sama cewek brengsek itu. Nian-Nian. Jason aku beneran nggak tahu. Cewek brengsek ini ternyata polisi. Gimana ngebuktiin? Kamu Xinghao bukan marah-marah. Jason kan kamu yang bilang. Kamu suka sama kakak ipar aku. Suruh aku ambilin buat kamu. Udah deh. Aku bisa ngebuktiin. Kamu buktiin. Li Chao. Kamu brengsek. Lihat. Lihat baik-baik. Aku anterin kamu pulang. Bikin dia mati. Berkembang jadi aku Livan. Apaan nih? Nian-Nian. Maaf. Nian-Nian, aku tidak tahu kamu mata-mata. Salahku. Toko kue di sudut jalan. Hari ini ada kue kesukaanmu. Kue kecil edisi terbatas. Aku akan belikan untukmu. Livan. Tidak apa-apa. Tunggu aku segera kembali. Nian-Nian. Kakak ipar ini. Orang jahat. Kamu masih berani memanggilnya kakak ipar. Aduh. Liven, aku adik kandungmu. Aku binatang. Kamu apa? Keluar. Keluar boleh. Ya, aku ingat, kakak ipar sebelumnya. Pernah beli asuransi jiwa. Ya kan? Uang asuransi bagi dua sama aku. Aku janji, tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Kamu bilang apa? Uang asuransi. Jangan-jangan kamu mau menelan sendiri. Lepaskan aku. Kamu ngapain sama aku? Apa ini?
Apa yang terjadi? Aku benar-benar punya kekuatan supranatural. Nian. Langit dan bumi tidak berbelas kasih. Menganggap semua makhluk seperti anjing. Karena langit memberiku kekuatan yang berbeda dengan manusia biasa. Dari hari ini, aku akan menuntut keadilan untukmu. Menuntut keadilan untuk ketidakadilan. Kamu. Ah, ITU Lifen. Dia selalu seperti itu. Seperti kerasukan. Hampir mencekikku dari jarak jauh. Aku tidak bisa mendapatkannya. Uang asuransi itu. Bohong. Teman-teman. Embel Senjata. Bajingan. Hari ini kita harus mendapatkan uang asuransi itu kembali. Jiesen, kamu hari ini lebih baik keluarkan nyawamu. Sekarang juga. Jason, apa yang terjadi? Apa ini? Ini. Sihir serang bersama. Bunuh dia. Jiesen, bukannya kamu mau membunuhku? Bunuhlah. Livan, aku tidak tahu. Apa sihir yang kamu gunakan? Di belakangku adalah keluargaku. Guiwanshan putra tertua keluargaku. Kamu akan mati. Kamu menggunakan benda ini untuk menghina Nian. Hari ini aku akan mengambilnya untuk Tuhan. Benar-benar meledak. Jiesen, ayah berhutang anak yang membayar. Kakak tertua seperti ayah. Kesalahan adikmu. Kamu yang harus membayarnya. Adil dan wajar. Masuk akal. Keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Ah, Itu bagus. Aku memang ingin mencabut kekuatan di belakangmu dan menghancurkan rantai industri hitammu sampai ke akarnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk minum, apa yang bisa saya lakukan? Dia tidak datang. Aku akan mencarinya. anak muda sekarang. Saya benar-benar tidak tahu cara memotongnya. Zhang setengah abadi. Indeks energi 1088. Jason, Anda tidak mengklaim. Apakah itu Raja Kota Nanfeng? Bagaimana? Bahkan satu rusak. Tidak bisa mengalahkan. Gu kurang. Ini rusak. Uang yang terutang pada kelompok kita. Pelem. Aku mencari istri. Bunga poin. Dia memberi saya. Dunia ini. Sebenarnya ada orang lain memiliki kekuatan ini dan indeks kekuatan 1000 gajah. Aku baru 300. Lupakan itu. Pintu vena inang yang longgar terdeteksi. Apakah akan berdampak pada denyut nadi? Dapat ditingkatkan menjadi 5.999. Minta tuan rumah untuk memilih. Tentu saja diterima. Peringatan menerobos urat nadi. Akan kehilangan dengan istri. Zeaxionayan Canal Memory. Apakah bertukar? Pertukaran. Injeksi kekuatan. Countdown 10 menit untuk menyelesaikan. Tukar adikmu. Pertukaran. Orang nyata Zhang. Saat itu kau akan masuk ke Gumin. Aku pikir kau pembohong. Tanpa diduga. Di dunia ini. Ada orang kuat. Si kecil ini. Tidak ada ancaman. Keamanan kita.
Sekarang ini para praktisi amatir hanya tahu sedikit. Tidak tahu seberapa luas dunia ini. Dengan sedikit kemampuan seperti itu. Latihan 100 tahun lagi. Bukan tandingan si tua itu. Gu Dashao tidak perlu khawatir. Sekarang Anda bisa bermain sesuka hati. Bagaimana cara bermain yang baik? Semua trik bermain selama ini. Sudah bosan. Siapa yang bisa memberikan ide yang lebih kreatif? Gu Shao. Saya punya satu ide. Bagus. Li Chao, kamu brengsek. Li Fan bijaklah melihat situasi. Kamu bisa dekat dengan keluarga Gu. Itu adalah kebanggaan keluarga. Kita berasal dari akar yang sama. Kamu berkorban untuk saya. Apa yang terjadi? Apa ini? Li Chao. Pokok dan bunga. Hutang ke kita 65.000. Li Fan adalah kakaknya. Ceritakan apa yang menarik. Kakak ipar saya. Orang seperti itu layak saya mainkan. Lagi pula bukankah sudah tidak ada? Di depan Li Fan. Saya menyebarkan abu kakak ipar saya. Aduh. Gu Shao. Ini adalah kakak ipar saya. Li Chao, kamu benar-benar kejam. Ayo jangan pelit. Ketika kakak ipar saya masih hidup, dia sangat menyayangi saya. Sekarang menggunakan kakak ipar saya untuk membuat Gu Shao senang. Ini disebut memanfaatkan dengan baik. Li Chao ya. Saya tidak disebut Li Chao. Saya nanti akan menjadi anjing kesayangan Gu Shao. Dai Pangle Lefu juga tidak KPA. Lai Fu. Kamu cukup. Ambil kakak iparmu. Selalu bawa di samping. Ini bukan salahku. Awalnya hari ini, aku dari pemakaman, mengambil kakak iparku secara diam-diam. Berencana untuk mengancam Li Fan, agar uang asuransi kakak iparku diberikan padaku. Dengan begitu, aku bisa melunasi hutangku pada keluarga Gu. Hutang itu, tidak disangka, di sini berguna. Lefu, kamu pada keluarga Gu. Sungguh setia. Hutangmu pada keluarga Gu dihapuskan. Lai Fu Jiesen juga sudah tidak berguna. Setelah ini, kamu akan menggantikan posisi Jiesen. Bagaimana? Gu. Semua mengikuti perintah Tuan. Hahaha. Baik. Ayo kecil ambil. Bukannya mau mencariku. Berhenti. Hahaha. Kamu akan menyesal. Lai Fu ayo. Bukannya kamu bilang, rasa kakak iparmu sangat enak. Ayo cicipi. Sungguh enak kakak iparku, sungguh enak. Lai Fu salah. Lefu, bukannya kamu bilang, kakak iparmu sangat enak. Biarkan kakakmu juga mencicipi. Kakakmu yang baik. Pasti juga merindukan rasa kakak iparmu. Hahaha. Cepat-cepat. 3, 2. Selesai. Dia sudah pulih. Tuan tolong aku. Zhang Banxian. Kamu malah nonton aja. Aku juga nggak enak. Li Fan masuk tahap pertengahan. Indeks kekuatan 5.999. Sudah kubilang. Kalian akan menyesal. Zhang Banxian, kamu kenapa sih? Katanya bisa main-main aja. Kok
Kok tiba-tiba dia jadi sekuat ini? Jangan khawatir. Sepertinya, dia membakar sumber kehidupan dalam tubuhnya untuk meningkatkan level kekuatannya. Tapi itu cuma sementara. Kurasa dia nggak akan bertahan sampai satu batang dupa habis. Kamu yakin? Kalau kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu, kenapa cuma bisa melawan kejahatan dengan kejahatan? Di depan mantra bendera emasku. Meskipun untuk sementara level kekuatanmu meningkat, tapi kamu tetap cuma anjing kampung. Apa sudah mengerti kekuatan langit? Medan gravitasi jahat. Sudah mengerti medan gravitasi jahat? Mengerti? Mengerti apa sih? Ya Li Fan. Dari kecil sampai besar, kamu itu apa? Aku nggak tahu. Mengerti lagi. Kamu memanggil San Wukong ya? HMPH. Sang Ehenren menurutku, dia cari hila. Karena mantra bendera emasmu. Hahaha Li Fan. Tenang aja. Nanti kamu bakal meledak. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke tempat api. Apa yang dipikirkan anak ini? Nian-Nian tenang saja. Aku akan menghukum semua orang yang mengganggumu dan mengirim mereka ke neraka. Waduh. Sang Bansian. Suruh dia mati. Ini, apa yang terjadi? Baru awal-awal masuk tahu. Pernah dengar? Apa itu penekanan tingkat? Kamu ngomong kosong. Ini cuma tahap mengintip tahu. Anak kecil saja, meskipun membakar sumber kehidupan, paling-paling hanya bisa mencapai tahap akhir mengintip tahu. Mana mungkin ada penekanan tingkat? Ini, tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa merasakan tingkat kekuatanmu? Sudah kubilang penekanan tingkat. Kamu pun, meski berlatih 100 tahun lagi, sulit untuk mengintip ke belakangku. Sombong. Hari ini aku akan membuatmu lenyap menjadi abu. 10 kutukan darah. Katanya aku yang membakar sumber kehidupan. Malah dia yang membakar dulu. Hahaha. Hari ini aku akan membuatmu tahu-tahu. Apa itu horor? Berat. Daya. Medan. Apa yang terjadi? APA? Tidak mungkin. Yang bernama Li Fan ini pasti tidak biasa. Mungkin bisa bekerja sama dengannya. Sang Bansian ini, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apa yang harus dijalankan? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Jangan cepat-cepat. Saudaraku, aku adikmu. Kita adalah keluarga. Kau tidak boleh menyakitiku. Saudara. Kita sesama susu. Aku tahu. Kau tak tega menyakitiku. Tidak benar. Hatimu jelas. Juga merah. Mengapa seseorang begitu hitam? Apa? Apa itu hitam? Anda lihat. Hati Anda jelas merah. Saya pikir itu hitam. Yakinlah adik yang baik. Lakukan begitu banyak. Lihat, aku akan memberimu kemasi wanita bau ini. Lihat aku. Bisa digulung. Hei, benar, aku ingat Jalang membeli asuransi jiwa sebelumnya. Benar, setengah dari asuransi. Saya berjanji, tidak pernah ada di depan Anda. Hari ini aku dari pemakaman, mencuri kakak iparku.
Ini dimaksudkan untuk menggunakan abu-abu. Ancaman terhadap Li Fan. Berikan asuransi saudara iparku. Berikan padaku. Jadi, aku bisa berutang pada Gu. Utang telah dilunasi. Saudaraku menebus kamu. Saya pribadi mengirim Anda ke Fairfield. Tuan cepatlah. Jika Anda tidak datang lagi. Jatuh. Murid tahanlah. Guru akan menyelamatkanmu. Selanjutnya, giliran kalian. Zhang Banxian. Apa kamu benar-benar bisa? Tenang Gu Shao. Baru saja saya sudah mengirim pesan. Guru saya pasti bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Guru selamatkan saya. Guru Anda memang hebat. Guru pernah bilang, kamu masih belum berpengalaman dan tidak stabil. Mengapa terlibat dalam urusan dunia ini? Sok Suci. Kalau bukan karena kelalaianmu, dia tidak akan berani bertindak jahat. Kurang ajar guru lihat. Ini si pengembara. Sama sekali tidak menghormati. Su Tianzong kita. Sampong. Sangat sombong. Meskipun pengembara, seharusnya tahu. Nama besar Su Tianzong kita. Apa itu Su Tianzong? Hanya sekelompok yang membantu kejahatan pengecut palsu. Bagus-bagus. Bagaimanapun juga, membunuh itu tidak baik. Harus mati. Kenapa ada lagi yang mencapai Zenzun? Tidak ada habisnya. Sistem. Bagaimana caranya agar bisa cepat meningkat ke tingkat akhir Zenzun? Dari tingkat awal ke Zenzun, melampaui 4 tingkat besar. Tidak bisa meningkat. Hahaha. Li Fan kamu pasti mati. Guru saya adalah penguasa sejati. Meski saat ini, kau menemukan peluang lanjut. Tak mungkin menjadi lawan guruku. Hahaha. Li Fan, kau binatang. Aku hanya berharap kau menjadi batu loncatanku sedikit. Kau malah melakukan hal kejam padaku. Untung ada dewa turun, menghidupkanku kembali. Li Fan inilah takdir. Segala usahaku hanyalah sebuah mimpi belaka. Kau sampai mazerket. Entah di mana, mendapatkan sedikit kesempatan kecil, bermimpi bisa bersaing dengan keluargaku, seperti pohon raksasa. Kau memang orang biasa, terlalu naif. Kunang-kunang ingin bersaing dengan bulan. Anak kecil, awalnya, aku tak ingin bermasalah denganmu. Tapi kau menghina Sun Tianzongku. Itu tak bisa dibiarkan. Maka jangan salahkan aku jika kejam. Merasakan aura Cilian. Mengaktifkan kekuatan dewa. Ada hal baik seperti ini. Aktifkan. Li Fan. Akhirnya kita bertemu. Saat pingsan terakhir kali, aku melihatmu. Siapa kau? 3.000 sumber. Kau adalah aku. Kita adalah hukum alam semesta ini. Aku adalah dirimu. Tepatnya, aku adalah dirimu dari 10.000 tahun yang lalu.
Kamu bilang kamu adalah dewa hukum. Lalu bagaimana bisa setelah 10.000 tahun berubah menjadi aku? Hukum pun tak bisa lepas dari bencana Prajina. Li Fan, aku kehilangan satu hati. Terjebak di dunia dewa kacau ini. Asal kamu bantu aku menemukannya kembali, baru bisa kembali ke posisi hukum. Kalau tidak, seluruh dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan dan kegelapan. Bukan. Kamu hebat sekali, masih perlu aku bantu ya? Abang sekarang. Aku ada orang dengan indeks kekuatan 10 kali lipat lebih tinggi dariku. Aku sendiri susah menyelamatkan diri. Bagaimana aku bisa bantu kamu, pemimpin sekte Suantian? Itu sebenarnya aku, yang dikirim ke 10.000 tahun kemudian, untuk menjemput kamu. Namanya, Lian Xing. Murid-muridnya, seharusnya tidak menyulitkan kamu. Sekarang, kamu sudah mendapatkan nafas Cilian. Dia pasti akan takut padamu. Gedung besar sekte Suantian. Pemimpin sekte. Ternyata, murid kita berdua ya. Sebenarnya, tidak bisa dibilang murid. Ah, dia sebenarnya hanya satu helai rambutku. Rambut. Rambut di mana? Ini tidak perlu kamu urus. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku harus kemana? Mencari hati yang kamu hilangkan ini. Sekarang kesadaranku tidak lengkap. Kekuatanku lemah. Kamu tanya aku juga tidak bisa menjawabmu. Masa iya? Bro, indeks kekuatanmu itu 1. Diikuti 10-0. Ini masih disebut lemah. Kamu terlalu merendah. Aduh. Bahkan kamu bisa melihat kekuatanku. Sudahlah, waktunya tiba. Kamu harus kembali ke duniamu. Xia Changfeng, serangan ini aku akan menahan untukmu. Sisanya serahkan padamu. Ini tidak mungkin. Ini aura dari ketua sekte. Tidak mungkin. Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana bisa ada aku dari ketua sekte Suantian? Aura Cilian. Bukan hanya ada aura Cilian. Ketua sekte yang hebat. Hanya sebatang rambutku saja. Guru pasti mencuri. Rahasia tak tertandingi dari sekte kita. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Diam. Tidak pernah dengar. Aura Cilian. Ada rahasia latihan apa? Tapi ketua sekte pernah bilang. Dia datang ke dunia ini untuk melindungi nenek moyang dewa. Jangan-jangan anak ini. Tapi kenapa masih muda? Hei Xia Changfeng, kenapa diam? Murid baikmu itu selalu mendesakmu bekerja. Si kecil, Guru Xia Changfeng, belajar jalan welas asih. Sebelum mati, selalu mengaku pada nenek moyang dewa. Membuatmu hidup lebih lama. Itulah nasibmu. Kenapa buru-buru? Iya. Li Fan buru-buru turun. Pengen ketemu kakak iparku yang manis itu ya. Sialan. Sebelumnya ketua sekte tutup diri selama 3 tahun. Masih ada 7 hari lagi baru bisa keluar. Sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Ini gimana dong? Nggak bisa. Nggak takut 10.000. Takutnya 1. Xia Zhanglao Qilyargegu. Atas rekomendasi Chang Wei dan Hufa, telah bergabung ke dalam sekte Suantian. Dengan izin Hufa Chang Wei, Xia Zhanglao, Anda tidak perlu khawatir salah bunuh orang, dan dikenai hukuman dari sekte Suantian. Ternyata keluarga Gu sudah bergabung ke bawah Hufa Chang Wei. Selamat ya. Diam. Dengar nggak? Li Fan guruku. Sebentar lagi akan mengantarmu ke neraka. Diam yang manis. Jangan teriak. Aku bilang diam. Guru-guru. Ini maksudnya APA. Aku murid kesayanganmu. Guru. Di dunia ini, aku cuma pernah lihat ketua sekte dan anak ini punya aura Cilian. Hari ini jangan gegabah. Menempatkannya dalam bahaya. Apalagi keluarga Gu ini sudah bergabung ke bawah Chang Wei. Sehari-hari, Chang Wei sudah sombong sebagai Hufa. Selalu menindasku. Sekarang, ada lagi keluarga Gu ini sebagai konglomerat. Aku pasti nggak mau dia senang. Sekarang biarkan anak ini pergi. Cari alasan apa ya?
Naik. Aduh, apa ini drama apa? Guru, kenapa biarkan dia pergi? Hari ini tidak baik untuk membunuh kamu. Sudah sampai rumahku. Kamu siapa sebenarnya? Kamu bilang, kamu adiknya Gu Yuanshan. Gu Nian. Makan apel biar selamat. Ya ampun. Di dunia ini, ada orang yang mirip sekali. Cilian. Ini hukum ujian untukku. Istrimu benar-benar mirip sekali denganku. Karena kamu, adiknya Gu Yuanshan. Kenapa kamu menyelamatkanku? Jangan-jangan kalian masih punya rencana jahat. Walaupun dia kakakku, tapi kami beda ibu. Seperti Nian yang dibunuh oleh Gu Yuanshan, tidak terhitung banyaknya. Satu persatu keluarga hancur. Bukan ini cara keluarga Gu mengumpulkan kekayaan. Keluarga Gu awalnya tidak seperti ini. Keluarga Gu pernah membantu rakyat, tapi sejak 3 tahun lalu, ayah sakit parah. Sejak itu tidak bisa bangun lagi. Sejak saat itu juga, kakak mengubah wilayah kekuasaan keluarga Gu menjadi neraka di dunia. Dan membunuh ibuku. Huh. Guru brengsekmu itu. Ada apa? Lihat saja Li Fan, si kecil ini. Aku hampir mati. Tiba-tiba mereka melepaskanku. Ini. Tuan Gu. Ada seorang dewa di luar pintu. Dia meminta bertemu denganmu. Bagus sekali. Pasti itu pelindung besar Chang Wei. Cepat persilakan dia masuk. Baik. Keluarga Gu memiliki akar yang kuat. Sekarang, mereka telah masuk ke dalam lingkaran pelindung Suantian. Hanya dengan dirimu sendiri apakah kamu bisa melawannya? Menurutmu, berapa besar peluangmu untuk menang? Dengan diriku sendiri pasti tidak bisa menggulingkan keluarga Gu. Tapi aku bilang, Gu Yuanshan sudah gila. Dia telah membantai banyak keluarga, membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal. Mereka adalah sandaranku. Kita bersatu, menyusup ke keluarga Gu, bersama-sama mengumpulkan bukti kejahatan Gu Yuanshan. Seperti semut-semut kecil, sedikit demi sedikit menghancurkan Gu Yuanshan. Seperti tanggul yang tampak kuat. Kita seperti api kecil, yang bisa membakar seluruh padang rumput. Oh. Xia Changfeng si kecil itu. Tiba-tiba, terhadap pemuda bernama Li Fan. Memberi belas kasihan. Ekspresinya tampak sedikit takut. Benar. Jangan pedulikan ini dulu. Tugas yang kuberikan padamu. Bagaimana kabarnya? Jawab pelindung besar. Bawahanmu mengikuti perintah pelindung besar. Setiap hari, memberi ayahku yang mati obat. Besok adalah dosis terakhir. Untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Saya memperlakukan ayahmu seperti ini. Anda tidak keberatan kan? Saya tidak berani. Ayah saya yang brengsek itu. Dia berpikiran sempit. Bagaimana dia bisa tahu kekuatan besar Anda? Orang tua itu. Semua karena ulahnya sendiri. Hahaha. Baik. Sangat baik. Maka besok Anda ikut saya. Untuk memberikan dosis terakhir. Pada ayahmu yang brengsek itu. Untuk memetik hasilnya. Ya. Hahaha.
Orang tua itu. Kau harus membuka mulutmu. Buka mulutmu. Aku berhutang pada ibumu. Hahaha. Benar. Kalau tidak, bagaimana bisa ada aku? Hahaha. Buka mulut. Kau harus membuka mulutmu. Ah. Jadi Anda ingin saya membantu Anda melawan keluarga Gu. Ya. Gu Yuanshan bergabung dengan Chang Wei. Mereka memiliki kekuatan super. Kita bukan lawannya. Anda juga memiliki kekuatan super. Saya percaya. Anda pasti bisa membantu kami. Anda. Orang kita sendiri. Besok Tuan dalam bahaya. Gunian-nian. Ternyata pada hari itu yang menyelamatkan si nakal kecil ini. Kamu. Gu Yuanshan. Apa yang ingin kamu lakukan pada ayah? Gu Yuanshan, jangan terus tersesat. Hahaha. Kamu. Benar Yuanshan. Yang disebut Li Fan ya. Hahaha. Tidak menyangkakan. Zai Keng Feng. Orang tua itu. Sengaja membiarkanmu pergi. Hari ini. Kamu akan membawa adik bodohku ini. Datang sendiri untuk menulis. Bodoh. Yang mulia pelindung. Bodoh ini adalah Li Fan. Indeks kekuatan Chang Wei. 18,500. Sial. Sistem pertarungan ini rusak ya. Bagaimana? Muncul lagi seseorang dengan indeks kekuatan lebih dari 100.000. Hahaha. Si kecil. Aku hanya perlu satu jari. Untuk menghancurkanmu. Sial, tekanan yang kuat. Tidak bisa melawan sama sekali. Aduh. Bukankah ini Sia tetua besar kita? Saya tidak berani melawan pelindung besar. Kamu masih ingat, saya pelindung besar ya? Pelindung besar Li Fan ini tidak boleh dilukai. Kamu bilang tidak boleh berarti tidak boleh. Sia, kamu menganggap diri sendiri sebagai ketua ya? Pelindung besar. Li Fan memiliki aura yang sama dengan ketua. Aura yang sama. Selama bertahun-tahun perintah Tuan Sekte adalah untuk mencari anak ini. Benar-benar tidak bisa terluka. Apa? Nafas dengan asal yang sama. Mohon Tuan Penjaga Agung memahami. Jika begitu dia lebih pantas lagi. Bagaimana mungkin? Mengapa tingkat kultivasi MU meningkat? Hingga mencapai alam kesempurnaan besar. Sebelum Tuan Sekte masuk ke dalam pengasingan, dia minai Ran Shantian Ling padaku. Dengan 3 kesempatan, bisa melipat gandakan kultivasiku. Hari ini, jika kau tidak berhenti, aku akan menghancurkan Suan Tianling ini, membakar nyawa, untuk meningkatkan kultivasiku 10 kali lipat, dan mati bersamamu seperti batu giok hancur. Tua bangka sia ini, ternyata memiliki Suan Tianling. Tuan Sekte benar-benar baik padamu. Suan Tianling bahkan diberikan padamu. Tuan Sekte berkata aku bodoh, tapi paling setia. Suan Tianling ini hanya bisa diberikan kepada orang bodoh dan baik seperti aku. Kau bilang, dia adalah orang dengan asal yang sama, yang dicari oleh Tuan Sekte. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Tuan Gu terkena invasi kekuatan jahat. Li Fan dan Tuan Sekte memiliki nafas Cilian. Nafas Cilian adalah energi yang murni. Pasti bisa menyembuhkan. Tuan Gu, aku ingin melihat. Anak ini asli atau palsu? Semuanya bergantung padamu. Terima kasih atas bantuannya Tuan Tua Sia. Ada apa ini? Benda tua ini, jangan bilang dia hidup lagi.
Ada apa? Tidak ada reaksi. Mengagetkanku setengah mati. Hahaha. Ku bilang juga apa? Datang dari tempat yang tidak jelas. Si kecil itu pantas memiliki nafas merah. Lihat kan. Dia cuma sampah tak berguna. Tua bangka kau buta ya. Dia cuma anjing campuran. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan tuan pemimpin. Zai Keng Feng. Kayaknya kau sudah pikun. Kau ngerti apa sih? Siapa yang kau hina? Pelindung besar Li Fan masih muda. Belum paham cara mengendalikan energi. Kau sudah lama belajar ilmu. Masa tidak mengerti? HMPH. Dia bahkan tidak paham cara mengendalikan energi. Apalagi nafas merah. Mohon Guru Xia, ajari Kak Li Fan cara mengendalikan energi. Ini. Guru Xia, janganlah. Cepat katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Ini nafas merah itu. Sebenarnya adalah sehelai nafas dewa. Nafas dewa. Benar sekali. Cara mengendalikan energi itu, ya mulut ke mulut. Hah, bukannya mulut ke mulut. Aku dan Tuan Gu. Ini tidak pantas kan? Tidak ada cara lain. Li Fan, kau pasti bisa. Sungguh. Guru sungguh mulia. Benar-benar berani melakukan mulut ke mulut. Bagaimana? Jenggot ayahmu sungguh menusuk mulut. Ayah sudah selesai. Tak disangka, bocah ini benar-benar milik guru sekte. Tubuh dengan asal yang sama, didapat begitu saja tanpa usaha. Bagaimana mungkin, benda tua ini? Kenapa bisa bangun? Benda tua, siapa yang membiarkanmu hidup kembali? Keluarga Gu milikku. Pergi mati saja kamu. Bukankah kamu sudah sekarat? Cepat mati saja kamu. Guiyuan Shan, lepaskan aku. Kamu juga pergi mati. Kalian semua pergi mati saja. Hahaha. Sungguh bukan manusia. Gu Yuanshan, kamu benar-benar gila. Dewa penyelamat, tolong selamatkan aku. Ah. Ternyata saudara kecil Li Fan ini telah membuktikan bahwa dia adalah milik guru sekte, tubuh dengan asal yang sama. Maka aku... lebih tidak bisa membiarkannya hidup. Keluar dari sini. Elder Xia. Cheng Wei, kamu ini, bangsat pengkhianat guru dan leluhur. Hari ini aku Xia Chang Feng. Meski harus membakar habis energi ilahiku, juga akan bertarung denganmu yang berhati serigala ini. Dengan ambisi liar. Untuk mati bersama-sama. Mengapa Elder Xia ini mau berkorban untukku sampai sejauh ini? Hebat bukan? Tidak disangka, suatu hari aku bisa mencapai alam Huashen. Hahaha. Kalau tidak mengandalkan Xuan Tianling, betapa bagusnya. Setelah Huashen kamu bisa menggapai kesempurnaan menjadi dewa. Sailan, Zai Keng Feng ini ternyata benar-benar tidak takut mati. Berkat kekuatan yang ditinggalkan oleh Tuan Sek, kekuatan yang ditinggalkan oleh Tuan Sek, paksa meningkatkan kultivasinya 10 kali lipat. Situasi sekarang sangat berbahaya. Tang Wei, selama bertahun-tahun, kau selalu mengandalkan kultivasi yang lebih tinggi dariku. Menindas aku di mana-mana. Apakah kau pernah membayangkan, hari ini dengan wibawa dari transformasi dewa, aku akan menekanmu hingga kau tidak bisa melawan sama sekali. Tua Bangkesia, Zhengan Sangka, aku benar-benar takut padamu.
Kau punya token Suantian. Bagaimana mungkin kau tahu? Aku tidak punya token Suantian. Kalau begitu, hari ini aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Bersama-sama binasa. Langit dan bumi tidak akan meremehkan nama besarku. Sebagai pelindung agung. Mungkinkah? Chang Wei benar-benar juga memiliki sebuah token Suantian. Aku ingat Tuan Sek memang pernah berkata. Sebelum ia masuk ke dalam meditasi tertutup, ia diam-diam membagikan 3 biwa token Shantian. Mungkinkah? Pelindung agung guru senior. Jangan lukai guruku. Jangan gunakan token Suantian itu. Guru, sekarang jika kau menyegel sendiri, Cica Meridian Yudhma Kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kau dan pelindung agung, sama-sama anggota sekte Suantian. Kenapa kalian harus saling membunuh sesama murid? Guru. Sudahlah. Kita berdua tua bangka ini. Masih kalah bijaksana dibanding generasi muda. Udah cukup. Seumur hidupku. Kayaknya udah sia-sia. Hahaha. Aku udah lama jadi muridmu. Selalu nurut sama kamu. Tapi kamu, ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Aku berjuang keras. Untuk apa? Ban Xian. Kamu nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Kamu yang nggak ngerti. Xia Changfeng. Kita latihan buat apa? Latihan Untuk menguasai. di atas manusia biasa. Tapi kamu malah suruh aku. Nggak pakai kekuatan untuk nindas manusia biasa. Kamu gila ya? Kamu yang bagus. Zai Kang Feng. Lihat. Muridmu lebih ngerti dari kamu. Kamu nggak ngerti. HMPH. Nggak. Aku Zhang Benxian. Nggak mungkin punya murid kayak gini. Burung pilih pohon yang bagus. Mohon diterima. Jadi murid. Saya akan ikut perintahmu. Ini Adalah bukti kesetiaanku. kepada kamu. Marah banget? Merasa batas dunia dewa. Bisa tembus kekuatan. Bikin jiwa api. Tapi lupa cinta sekarang. Apakah akan melampaui? Sang setengah dewa kau melakukan ini. Kau tidak merasa bersalah. Bersalah. Kau sampai sekarang belum mengerti. Awalnya kau masuk lebih dulu dariku. Masuk ke jalan Tao lebih dulu dariku. Lagi pula kau adalah Murid pertama dari kepala sekte kita. Tapi pernahkah kau berpikir, mengapa sampai sekarang kekuatanku jauh 3 kali lipat darimu, dan masih ada sisa? Masih belum mengerti. Karena orang yang menjalani Tao Secara alami seharusnya menguasai alam. jika tidak memiliki jiwa penguasa, Bagaimana bisa pantas? tubuh yang telah dilatih ini, kita memandang manusia biasa, seperti manusia biasa memandang. Jika manusia hidup seperti hewan, Seumur hidup, apalagi yang bisa diharapkan? Lihatlah, muridmu yang dulu jauh lebih mengerti aturan dunia ini. dulu kepala sekte. Tidak mengatakan ini. Kepala sekte Kepala sekte hanyalah orang yang turun dari dunia dewa. orang dari dunia dewa, Tidak perlu berusaha keras. Dengan mudah bisa mencapai puncak dunia ini. Dia tentu saja berbicara dengan mudah. Dan kita Kita telah menderita begitu banyak. Berlatih dengan tekun. Akhirnya selangkah mencapai puncak dunia ini bisa menguasai semua kekuatan alam. Mengapa masih menyiksa diri sendiri? Patuhi hukum manusia. Murid yang baik. Lakukan. Ya, guru. Terobosan. Li Fan memperoleh roh Cilian. Hancurkan. Level, Life and Life. 1FA Tianxiang. Indeks kekuatan 1 triliun. Level apa ini? bagaimana? Bagaimana bisa lebih kuat dari ketua? Apakah kamu yang bilang yang lemah harus mati? Bukan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah kamu yang bilang orang dengan kekuatan harus menguasai orang biasa? Benar. Aku bilang, kita bekerja sama. Bekerja sama.
Kita berdua bekerja sama. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menggoyahkan pemerintahan kita? Pemerintahan. Membunuh istri orang. Mengintimidasi anak orang. Menindas orang tua mereka. Bukan. Salah paham. Yang terpenting adalah sumber daya. Uang. Menikmati kemewahan. Ini tujuanmu berlatih. Tidak. Ada lagi. Menjadi dewa. Sekarang kekuatanku lebih tinggi darimu. Setidaknya sekarang, jauh lebih tinggi darimu. Jadi aku juga harus menguasaimu. Aku adalah orang pertama. Dari Su Tianzong. Kamu membunuhku. Quechua Clan Kiliar. Tidak akan membiarkanmu pergi. Dan, Aku juga dari kuil Raja Laut Barat. ah, Kamu pasti orang yang ditunggu oleh ketua klan. pasti. Penatua Xia. Xia Changfeng, Sakit sekali. Ternyata, indeks kekuatan super tadi melebihi 10 miliar hanya sementara. Ini mana? Seharusnya tadi, indeks kekuatan super melampaui batas. Dan aku pingsan. Siapa? Sakit. Kamu. Kamu apa kamu? Kamu membuatku sakit sekali. Kamu Gunianian. Aneh sekali. Rasanya aku sangat mengenalmu. Tentu saja mengenal. Bukankah kamu bilang aku dan istri almarhumahmu mirip sekali? Istri. Ya, istrimu. Nian-Nian. Istriku. Apa aku pernah menikah? Aku tidak ingat. Li Fan jangan menakutiku. aku sudah menyelidiki kuil Raja Laut itu. Kalian? Kalian ternyata orang seperti ini. Tuanku. Kalau bukan karena aku menyegel sebagian jiwamu di dalam Sensen. Kali ini, Kamu mungkin sudah mati. Tuanku bijaksana. Bawahan tidak menyangka. Lian Xing si jalang itu. Orang yang dia cari. orang yang satu asal dengan Cilian. Begitu hebatnya. Hebat. Hanya baru saja masuk ke jalan. Tidak lama anak muda itu. Seberapa hebat dia. Awalnya. Dia hanya di tahap puncak awal jalan. Tidak menyangka seketika berubah menjadi Tingkat yang tidak bisa kulihat. Sepertinya. Katakan. Tingkat FA Tianxiang Di. Pantas saja Cilian. harus mencari cara untuk menghilangkan. Anak muda Li Fan ini. Tuanku di dunia dewa. Adalah dewa jahat. Diablo Mozun. Selama dia tidak bisa membantu Cilian mengembalikan hati yang hilang itu, Mozun akan selalu mengalahkan Cilian. Dunia dewa akan selalu berada di tangan Mozun. Aku dengan susah payah menyelidiki apa yang dikatakan Chang Wei, kuil Raja Laut. Kalian berdua di sini. Tidak. Aku merawat Li Fan sehari semalam. Sangat melelahkan tahu.
Kelihatan? Sehari semalam sangat melelahkan. Dan itu di dalam selimut. Kamu pikir apa? Aku merawat Livan. Merawatnya terlalu lelah. Lalu cuaca dingin. Aku mengantuk. Aku ingin berbaring. Tidur sebentar di dalam selimut. Lalu, Ya. Aku tidak tahu apa-apa. Merawat semalaman. Bahkan sampai ada 2 ekor kuda. merawat orang semalaman. Rambut berminyak. Aku sudah keramas. Jemur sebentar akan lebih cepat kering. Jemur rambut. Dengan gerakan seperti ini. Kalian siapa? Seharusnya aku yang bertanya. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba masuk ke rumahku? Aku beritahu kamu. Aku. Aduh, mulutku kenapa? Orang ini tidak baik. Orang ini Lian Xing. Ini Suan Tianzong, ketua, benar aku, dikirim ke masa depan. Menjemputmu, nama kembali Lian Xing. Zhen Shenjing, dia bukan sehelai rambut. Kamu Lian Xing. Kamu kenal aku? Ini saya Kang Feng, meninggalkan jejak. Xie Changfeng, Ketua. Anda keluar. baru keluar, langsung merasakan berita kejatuhanmu. Apa yang terjadi? Aku menemukan orang ini. Livan. Sama seperti Anda, ada aura Cilian. Seharusnya Anda, orang yang selalu dicari. Lalu, Chang Wei itu, harus dibunuh. Jadi aku, Sepertinya ada pengkhianat di Suan Tianzong. maaf, Zhong Shu. Setelah mengikuti Anda selama lebih dari 600 tahun, hari ini, harus mengucapkan selamat tinggal. Wah, apakah kamu Dewi cantik? Bagaimana bisa turun dari langit, terbang ke bawah? Apakah kamu anak dari dunia manusia? Anak kecil. Di mana orang tuamu? Meninggal. Dikalahkan oleh Kekaisaran Mongol. Mereka membunuh ayah dan ibuku. Kalau begitu ikutlah denganku, berlatih menjadi dewa ya. Aku akan memberimu nama. Xie Changfeng. Guru di atas. Murid Xie Changfeng memberi hormat. Xie Changfeng, kamu sudah ikut aku. Berlatih selama 20 tahun. Kok masih di tahap Qi Refining? Hihi, murid ini bodoh. Guru jangan marah. Zai Kang Feng, guru ini berencana mendirikan sekte. Apa namanya ya? Shizun, 100 tahun lalu Anda turun dari langit. Bagaimana kalau namanya Suan Tianzong? Hati-hati. Keluar kalian berdua. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena dia adalah priaku. Sialan. Apa itu Livan? Adalah prianya. Aneh. Kalau saja dia tidak kuat, aku akan. Qian Jinzi, kamu ngapain? Ada waktu buat ngeluh. Mending dengerin. Mereka ngomong apa? Gila. Lian Xing, kamu bicara kasar sekali. Apa maksudnya aku adalah priamu? Cilian sudah bilang padaku, kamu itu. Aku ini apa? Kamu itu bagian dari kami berdua. 1. Bulu, Karena kamu sudah tahu, bicara baik-baik. maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Tuan, aku sangat merindukanmu. Lian kecil, sangat merindukan Tuan. Aroma Cilian. Lian kecil datang ke dunia manusia sudah hampir 1000 tahun. Sangat merindukan Tuan. Aku ingin Tuan memelukku. Memelukku.
Tuan, memelukku sebentar. Lian-Lian kecil masih ingin. Kenapa kamu kasar lagi? Aku sangat mencintai Tuan. Lian-Lian kecil sangat mencintai Tuan. Tuan, Lian-Lian kecil sangat merindukanmu. Berikan aku pelukan. Sangat merindukan aroma Tuan. Kamu tenang dulu. Slow Tuan, kamu salah mengatur waktu perjalanan. Membuatku datang terlalu awal. 1000 tahun di dunia manusia. Lian-Lian kecil di dunia manusia. Menantimu selama 1000 tahun. 1000 tahun loh? Tahukah kamu bagaimana aku melewati 1000 tahun ini? Dunia manusia ini kekurangan energi spiritual. Lian Xing, selama 1000 tahun ini, levelku tidak meningkat sama sekali. Sungguh menyakitkan. Kamu sudah mencapai puncak dewa sejati, masih bilang levelmu tidak meningkat. Tuan lupa. 1000 tahun yang lalu, aku sudah mencapai dewa sejati. Puncaknya. Nah, Xia Changfeng bilang kamu sedang bertapa, dan begitu bertapa, bertahun-tahun lamanya. Aduh. Waktu aku bertapa, aku cuma tidur. Tidur setahun ya setahun. Mau ngapain lagi di sini? Tapi, dulu waktu bersama Tuan Qilian, aku tidak perlu latihan. Cuma diam saja. Levelku langsung naik pesat. Bagus kan? Qilian memang hebat. Sehelai bulunya saja. Kekuatannya bisa mencapai 9.999.000. Tuan, aku masih mau. Biarkan aku menghirup lagi aura Qilian dari tubuhmu. Kamu menyakitiku. Mau lagi? Kenapa keinginanmu begitu besar? Tidak tahan lagi. Li Fan, turun dari tempat tidurku. Kepala sekte Suantian adalah sehelai bulu dari tubuhmu. Kamu bahkan tidak bisa membuat alasan yang masuk akal. Ini. Duduklah. Kalian berpikir terlalu jauh. Hubungan kami sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia hanya tuanku saja. Tuan. Halo. Ah. Kamu mikirin apa? Li Fan. Saya pikir kamu orang baik. Kamu sangat mencintai istrimu. Tidak disangka, kamu malah bersama pemimpin Xuan Tianzong melakukan hal ini. Kamu. Saya lihat. Aduh. Seperti ini. Semua berasal dari dunia dewa. Seorang bernama Qilian, dewa hukum. Jadi, kamu adalah dewa hukum dunia dewa Qilian tubuh sejenis. Dan pemimpin Xuan Tianzong Lian Xing. Yaitu kamu. Adalah sehelai rambut dari Qilian. Rambut. Juga Li Fan, sehelai rambut. Kurang lebih seperti ini. Lalu takut apa lagi? Pemimpin Xuan Tianzong adalah orang paling hebat di dunia. Kamu bawa saja rambutmu dan hancurkan Guiwanshan dan semua orang jahat di dunia. Semua musnahkan. Kan sudah selesai. Tidak bisa. Saya tidak mampu. Tuan Qilian, dalam pertempuran dunia iblis, kehilangan satu hati. Hukum tidak boleh cacat. Jika cacat, bukan lagi hukum. Dunia iblis, Raja Iblis Diablo, menyegel Tuan di dunia chaos. Yaitu kamu dan Tuan, dunia di mana kita bertemu. Jadi di dunia manusia, kekuatanku akan terpengaruh. Tuan Iblis Diablo ditekan oleh utusannya.
Selamat. Tang Wei, terima kasih Tuan. Sudah memberiku kehidupan baru. Jadi, apa itu tadi? Siapa itu Tuan Iblis? Juga mengirim utusan ke dunia manusia. Ya. Yang menakutkan adalah, aku tak bisa mendeteksi di mana dia berada. Siapa dia? Apa kemampuan yang dia miliki? Aku sama sekali tidak tahu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah membantu Li Fan, membantu Tuan menemukan hati yang hilang itu. Begitu Tuan, kembali ke posisi hukum. Semua tatanan dunia ini akan kembali normal. Selama bertahun-tahun, aku bersembunyi di daerah barat. Secara diam-diam melawan Xuan Tiansek dari timur. Kekuatan Lian Xing sudah kupatahkan. Apakah kau tahu mengapa aku selalu tidak pernah memusnahkannya, tapi malah menyuruhmu mengamati secara rahasia? Anak buah, tidak tahu. Memusnahkan Lian Xing bukan tujuan. Dunia manusia ini, pada akhirnya hanyalah sebuah ruang saku kecil di bawah dunia dewa. Tak seberapa penting. Tuan-tuan iblis Diaobulo. Tujuanku dikirim kemari adalah untuk menemukan tubuh dari asal yang sama dengan Cilian dan menghancurkannya. Dengan cara ini tidak mungkin. Temukan yang hilang. Hati itu. Tuan Diablo. Tidak ada lagi kekhawatiran. Dewa hukum hanya bisa hidup selamanya. Menjadi kandang tuan rumah. Seekor hewan peliharaan. Hahaha. Lalu bagaimana? Untuk menghancurkan Cilian, tubuh homolog, setiap kali dia mencapai titik kritis, akan mendapatkan jumlah perbaikan. Tidak bisa dipatahkan sama sekali. Itu sebabnya. Adiknya Ji Chao. Alasan. Bawahan tidak mengerti. Bodoh. Chao, tubuh ini dan Li Fan terhubung dengan darah. Ini akar yang sama. Terlalu mendesak untuk digoreng. Tubuh ini mampu membutakan Li Fan. Spiritualitas berkomunikasi dengan alam ilahi. Itu sebabnya. Selama bertahun-tahun, Li Kao Manahandri. Penyebab Li Fan. Itu adalah Li Chao. Biarkan Li Fan sekali. Sial lagi. Kesulitan. Bahkan menjadi satu. Limbah untuk produk limbah. Kau dan Cilian bilang padaku untuk menemukan hati itu. Apa hati itu? Aku tidak tahu. Tuan rumah tidak tahu. Hanya Anda yang bisa merasakan. Kau di dunia ini. Apa yang paling Anda pedulikan? Nian. Istrimu, Nian. Istri apa? Aku malah ingin bertanya padamu. Kamu tadi terus bilang istriku. Kenapa aku tidak ingat? Aku punya istri. Li Fan, kamu kayaknya dipukul sampai bodoh ya. Bagaimana bisa? Kamu lupa, orang yang paling kamu cintai. Aku tidak percaya. Waktu itu kamu di rumah ini. Bilang padaku dengan penuh perasaan. Kamu merindukan istrimu. Ayo kita masuk lihat. Li Chao. Kamu masih berani pulang ke rumah ini? Li Fan, kamu ingat. Ingat. Ingat apa? Kenapa kamu begitu benci sama Li Chao? Ada alasannya. Iya, kenapa aku begitu benci sama dia? Dia kan adik kandungku. Karena dia yang menyebabkan istrimu meninggal. Lihat dia pegang peti abu. Itu abu istrimu. Walaifen, kakak baikku. Beberapa hari tidak ketemu, kok jadi kayak pikun ya. Level kemarahan host sudah mencapai batas. Terima konsekuensi lupa kekasih dunia ini. Apakah akan melampaui batas? Li Fan, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Kamu kenapa? Energi dalam tubuh Li Fan mengalami fluktuasi besar. Kalau tidak bisa tenang, bisa jadi meledak dan mati. Bagaimana ini? Aku hanya bisa membantunya tenang sebentar. Yang lainnya harus dia hadapi sendiri, menaklukkan ketakutannya.
Haus ya, makan apel. Manis banget. Manis. Aku Xiao Nian. Saya adalah siluman bunga di pegunungan ini. Aku suka kamu. Maukah kamu tinggal dan menemaniku? Aku. Aku mau. Air ini ada ulatnya. Haus makan apel aja. Manis banget. Maaf. Kupikir itu musuh. Berperang di luar pasti melelahkan ya. Maukah kamu tinggal hidup seperti orang biasa? Nama saya Gusia Onian. Nama yang bagus. Tunggu aku. Aku akan kembali untuk menikahimu. Baik. Aku akan menunggumu. Nian, Nian, kita sudah mengusir musuh. Aku kembali untuk menikahimu. Aku ingat. Pertama kali aku bertemu Nian Nian sudah lama sekali. Di kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelum kehidupan sebelumnya. Setiap kehidupan adalah dia. Lihat. Kamu akan mengingatnya. Bukan. Kalian ini sedang main. Acara cinta ya. Bulanmu hatiku. Li Chao. Kamu datang ke sini tengah malam. Ada apa? Kangen sama istri. Jadi mampir. Aku nggak mau marah sama kamu lagi. Semua yang terjadi sekarang jauh di luar bayanganmu. Kalau Guiwanshan yang nyuruh kamu sengaja bikin aku marah, mending kamu cepat pergi. Ini nasihat terakhir dari abang. Liven, ngapain? Kamu suruh aku ngapain? Aku ngapain? Cih. Nggak. Nian, Nian. Pergi sana. Apa yang Nian-Nian bisa lakukan buat kamu? Aku juga bisa. Ayah. Aku yang cuci aja. Nggak apa-apa, air dingin biar aku aja. Nanti aku ambilin apel buat kamu. Oke. Ada orang asing. Hati-hati ayah. Nian, Nian. Nama aku Gusia Onian. Nian yang berarti rindu. Kamu siapa namanya? Nama aku Nian Nian. Nian yang berarti tahun baru. Aku ini siluman bunga di gunung ini. Aku suka sama kamu. Nama aku Zhao Xianian. Nian yang berarti tahun baru. Li Fan. Aku mau nemenin kamu melewati suka duka.
Larangan? Aku ngerti. Kamu ngerti apa? Oh iya. Lian Xing, aku ingat. Xia Changfeng juga bisa hidupin orang yang udah mati. Lian Xing, indeks kekuatanmu udah hampir 10 juta. Kamu pasti bisa menghidupkannya kembali. Benar kan? Sebenarnya aku tadi sudah mencoba sekali, meskipun aku telah menghabiskan semua kekuatanku. Tidak bisa memperbaiki umurnya. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang biasa. Dia bukan dewa. Kenapa sulit sekali menghidupkannya? Ya? Kamu juga sudah menebaknya, benar kan? Sebenarnya aku di dunia ini tinggal lebih dari 1000 tahun. Menjalani putaran reinkarnasimu. Setiap kehidupanmu kamu akan bertemu dengan gadis ini. Sebagaimana mestinya, dia adalah hati yang hilang dari Tuan Qilian. Tapi dalam putaran reinkarnasi ini, kamu tidak bisa membangkitkan sifat aslinya. Sudah 1000 tahun, aku selalu tidak mengerti. Kali ini aku mengerti. Nyan-Nyan dan Nyan-Nyan bukan orang yang sama. Jadi setiap kali kamu bertemu, hanya setengah hati. Hati yang hilang dari Tuan, terbagi dua. Menjadi Nyan-Nyan dan Nyan-Nyan. Kamu dan mereka saling menarik. Mereka saling menolak. Kenapa? Qilian, kamu ingin menemukan hatimu. Kenapa harus menyiksaku sepanjang reinkarnasi? Bagus. Tampaknya tubuh sejenis Qilian sudah tidak berguna. Kamu adalah utusan dari Diabolo ke dunia manusia. Benar itu aku. Kamu bisa panggil aku bisa. Atau bisa juga. Bisa si Raja Iblis. Aku takkan membiarkanmu menang. Kita berjiwa sama-sama. Tingkat dewa sejati yang sempurna. Tapi sekarang kekuatan Qilian jauh di bawah tuanku. Kaisar Iblis Diablo. Jalan yang benar penuh liku, aku bisa mengalahkanmu. Getaran hati itu. Aku merasakannya. Tuanku, maafkan aku. Lian Xing kali ini mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Lian Xing. Matilah kau. Tuanku, aku akan membantumu. Kaisar Iblis, selamatkan aku. Aku akan membantumu. Menutupi langit dan mata. 5 iblis penghancur dewa dan dunia. Matilah kalian semua. Kau ini. Tidak heran setelah kenal sebentar, rasanya sudah sangat akrab. Ternyata di kehidupan sebelumnya yang menemanimu adalah aku. Hei,
Misi melawan keluarga Gu akan kuserahkan padamu. Maafkan aku, Li Fan. Aku tidak bisa menemanimu sampai tua. Entah apakah ada. Sangat ingin menghabiskan hidup yang utuh bersamamu. Aku mungkin akan kembali ke dunia dewa, menemani tuanku Cilian. Selama di dunia manusia ini, mengalami kehidupanmu yang berulang. Sungguh sulit untuk melepaskan. Selamat tinggal tuanku di dunia manusia. Ini yang terakhir kalinya. Aku melindungimu. Hahaha. Li Fan, sekarang orang yang bisa melindungimu sudah tiada. Akhirnya aku akan menyelesaikan misiku. Hahaha. Kamu bilang Cilian itu apa? Dewa hukum. Tapi apa hukum bisa berbuat apa-apa padaku? Hari ini kamu dan Cilian akan mati. Oh, benarkah kamu ingin tahu kekuatan hukum? Hukum Diablo dan pengikutnya. Semua dalam tahap latihan. Li Fan, kamu saja yang menyelesaikannya. Kenapa aku jadi di tahap Medan ini? gravitasi. Ah. Sial. Apakah semuanya sudah berakhir? Seharusnya sudah berakhir. Belum berakhir. Aku hanya perlu yang hilang itu. Di dunia manusia, jiwa yang tumbuh. Kenapa aku harus membawanya? Hukum. Li Fan dan Nian. Selamanya. Selalu bahagia. Sekarang kamu mau ngapain? Gak tahu. Aku juga gak tahu mau ngapain. Suami cepat cuci tangan. Makan dulu. Cewek ini siapa? Dia. Dia cuma pengemis. Istri. Aku pengemis. Semua ini, seperti gak ada yang terjadi. Tapi yang aku tahu, di dunia ini, gak akan ada lagi orang yang mengganggu orang yang paling aku sayang. Suami aku udah hitung. Dengan uang yang kita hasilkan sekarang, setengah tahun lagi, aku bisa melunasi utang adikku sebesar 80.000. Maaf ya, Nian. Orang tuaku sudah meninggal sejak dulu. Mereka tidak meninggalkan apa-apa, malah membebanimu, membuatmu ikut, melunasi utang. Adikku yang suka berjudi itu. Apa yang kamu bicarakan? Menikah dengan ayam ikuti ayam, dengan anjing ikuti anjing. Aku menyukaimu sebagai dirimu, bersama denganmu. Apapun yang aku lakukan, aku rela. Istriku, kamu sangat baik. Xiao Cao, kamu minum lagi. Kakak ipar. Beri aku sedikit uang. Ini. Kakak ipar punya sekitar 200 di sini. Ambil apa? Xiao Cao, bukankah aku mencarikanmu pekerjaan sebagai satpam di perumahan Xinhua? Kenapa jam kerja minum sampai mabuk? Pergi sana. Xiao Cao. Aku minta uang sama kakak ipar. Ada urusan apa denganmu?
Jangan begitu, dia satu-satunya adik kandungmu. Kakak ipar butuh 5.000. Berapa? Dia bilang butuh 5.000. Dao Ba Jiesen. Adikku berutang padamu 80.000. Aku sudah melunasinya. Lebih dari 60.000 sisanya. Bulan depan pasti bisa terkumpul. Sekarang kamu datang untuk apa? 80.000 itu pokoknya. Bunganya bertambah. Sekarang sudah 15.000. Lagi pula, adikmu itu, kemarin di tempatku, kalah lagi 10 juta. Li Chao kau brengsek. Aku. Kau marah apa? Aku cuma mau balik modal. Itu sama kayak bisnis. Ada untung ada rugi. Wajar saja. Kau. 5.000 ini adalah bunga minggu ini. Benarkan Xiao Chao? Benar. Xiao Chao ngapain? Lepasin kakakmu, lepasin kakakmu. Kau lepasin. Lepasin aku. Kak Jiesen. Kita sudah sepakat. Aku bantu kau mainin kakak iparku sekali. 5.000 bunga itu. Kau hapuskan ya? Tidak masalah. Brengsek. Kau lepasin aku. Kalian lepasin aku. Kakak ipar jangan dekat. Kau cuma perlu tutup mata. Anggap saja Kak Jiesen seperti kakakku. Sudah cukup. Pergi jaga-jaga. Baiklah. Kakak tertua seperti ayah. Utang adikmu. Kau yang bayar. Wajar saja. Kalau tidak bisa bayar. Juga masuk akal. Sayang. Kau setujukan. Kau brengsek. Berevolusilah. Jadilah aku Li Fan. Apa ini? Li Fan tahap awal mengintip jalan. Indeks kekuatan 105. Istri. Nian.